Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi. Saya bersyukur hari ini bisa ada di tempat ini, dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Terima kasih untuk Musa Cayanto sudah mengundang saya dan rekan-rekan hamba Tuhan majelis yang mempercayakan saya. Perkenalkan saudara, nama saya Ronili, saya melayani sebagai pendeta. Hari ini dulu saya pelayanan di Kelapa Gading saudara, tapi hari ini saya melayani di Bandung. Tepatnya di GKI Anugerah Bandung. Saya melayani di pelayanan Young Adult Ministry, ya kira-kira mereka-mereka yang pasangan muda, marketplace, dan saya juga dipercayakan melayani di Departemen Pemuridannya di GKI Anugerah di Bandung, saudara. Dan hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan, dan sebelumnya kita mau tundukkan kepala kita mau minta hikmat pimpinan Tuhan supaya kita dapat mengerti, memahami firman Tuhan ini dengan benar. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk waktu perkenanan Tuhan. Kami yang datang berdoa kepada Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan itu adalah sumber kekuatan kami. Tuhanlah yang memampukan kami untuk melewati masa-masa sulit. Tuhanlah yang memampukan kami untuk berjalan di masa-masa sukar. Bahkan ya Tuhan, ketika kami tidak mempunyai daya lagi, kami percaya kekuatan kami berasal daripada Tuhan sendiri. Sebab itulah kami datang malam hari ini berdoa karena Engkau sumber kekuatan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak hanya berfirman menciptakan segala sesuatunya, tetapi dengan firman-Mu lah Engkau menopang segala sesuatu yang Engkau ciptakan, termasuk Engkau menopang kami. Sebab itu malam hari ini di tengah-tengah doa kami mau membaca dan mengerti, memahami firman Tuhan yang kami baca ini. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan membuat kami mengerti dan memahaminya sehingga kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, Tuhan juga yang tolong mampukan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu yang Tuhan juga sudah sampaikan dalam masa-masa persiapan. Dan mampukan hamba-Mu ini untuk menyampaikan, menjelaskan dengan bahasa yang sederhana. Kuasai kami Tuhan semuanya. Dan biarlah malam hari ini firman Tuhan itu seperti pedang yang bermata dua. Yang berbicara kepada yang mendengarkan. Tetapi juga berbicara kepada yang menyampaikan. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita buka Alkitab kita dari 2 Samuel 19. 2 Samuel 19 kita melanjutkan perenungan kita, eksposisi dari kitab dari 2 Samuel. 2 Samuel 19 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-14. Saya akan membacakannya di dalam terjemahan baru yang kedua, saudara ya. Agak sedikit berbeda beberapa kata dari terjemahan yang lama, terjemahan baru yang pertama. 2 Samuel 19 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Seluruh rakyat dari semua suku Israel berselisih. Katanya, Raja telah melepaskan kita dari cengkraman musuh kita. Dialah yang telah menyelamatkan kita dari tangan orang Filistin. Sekarang ia sudah melarikan diri dari dalam negeri karena Absalom. Tetapi Absalom yang telah kita urapi untuk memerintah kita sudah mati dalam pertempuran. Sekarang mengapa kamu tidak berbuat apa-apa untuk membawa raja kembali? Pembicaraan seluruh orang Israel ini sampai kepada raja di kediamannya. Sebab itu Raja Daud mengirim pesan kepada Zadok dan Abiatar imam-imam itu. Berbicaralah kepada para tua-tua Yehuda demikian. Mengapa kamu harus menjadi yang terakhir untuk membawa raja kembali ke istananya? Kamulah saudara-saudaraku, kamulah yang sedarah daging denganku. Mengapa kamu harus menjadi yang terakhir untuk membawa raja kembali? Katakanlah juga kepada Amasa, bukankah engkau sedarah daging denganku? Kiranya Allah menghukum aku dengan berat, bahkan lebih berat lagi, jika engkau tidak menjadi panglimaku seterusnya menggantikan Yoab. Ayat 14. Demikianlah ia mempengaruhi semua orang Yehuda sehingga mereka sehati. Lalu mereka mengirim pesan kepada raja, kembalilah engkau dan semua hamba-Mu. Saudara, waktu sekolah
Saya rasa kita pernah diajarkan kata pepatah peribahasa ini. Benar saudara ya? Apa artinya kira-kira? Air tuba, air susu dibalas air tuba. Tapi masalahnya waktu saya sekolah, saya dengar kalimat ini, saudara, saya nggak suka. Karena saya nggak suka susu. Karena zaman saya kecil, ya susunya cuma susu Klim sama susu Nespresso. Ya, yang minum 2 susu itu berarti sejaman, saudara ya. Dan tiap pagi saya harus minum susu. Aduh, tuh susu putih memang agak enak, saudara ya. Sekarang kan ada susu coklat, stroberi gitu ya, banyak pilihannya. Jadi waktu denger ini saudara, air susu dibalas air tuba, saya nggak demen. Sekarang juga saya nggak suka susu. Mungkin harusnya diganti air kopi begitu ya. Atau mungkin yang lain bisa diganti dengan matcha begitu ya. Teh matcha dibalas air tuba. Tapi kita semua tahu lah ya bahwa air susu dibalas air tuba itu artinya kebaikan kita dibalas dengan kejahatan. Ya. Kebaikan yang kita lakukan kepada seseorang dibalas dengan sesuatu yang sebaliknya, saudara. Dan dulu rasanya waktu kita belajar nggak ada masalah. Sampai kemudian kita dewasa, kita mulai mengalami apa yang kita pelajari ini, saudara. Air susu dibalas air tuba. Tidak terhindarkan, saudara, di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang ada perbuatan baik kita, ya, kemudian berbalas dengan sesuatu yang tidak baik. Kadangkala, saudara, kehidupan kita diwarnai dengan perpecahan, konflik. Tapi kita tahu Allah memanggil kita harusnya membawa kesatuan dan pendamaian di dalam relasi kita, saudara. Bayangkan 2 bersaudara yang sudah bertahun-tahun tidak bicara karena satu pertengkaran. Masing-masing memegang sakit hati dan dendam yang mendalam, dan seiring waktu luka itu semakin sulit untuk diobati. Tidak ada yang mau mengambil langkah pertama untuk memulihkan relasi. Padahal kita tahu bahwa Tuhan itu memanggil kita untuk bersatu, untuk berdamai. Baru kemudian kita bisa jadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Betul, saudara? Nah, saudara, waktu kita baca tadi, saya sengaja membaca bagian tertentu dengan sebuah penekanan. Kalau di Alkitab saya jelas sekali kisah ini dibuka dengan sebuah permasalahan. Ayatnya dibuka dengan apa? Seluruh rakyat dari semua suku Israel berselisih. Kalau dalam terjemahan baru yang pertama itu dikatakan berbantah-bantah, berdebat. Ya, mungkin bisa juga diartikan bertengkar begitu ya. Tetapi kemudian indahnya di ayat 14 ada kalimat begini. Demikianlah ia mempengaruhi semua orang Yehuda sehingga mereka sehati. Saudara, kita akan belajar bagaimana Daud, seorang raja yang mengalami konflik dalam relasi kepemimpinannya, dan permasalahannya relasi kepemimpinan itu terkait juga dengan relasi keluarganya. Ya. Nah, ini keluarga Daud ribet nih, saudara ya. Ternyata waktu saya mempelajari ini saya baru tahu, oh ternyata ini juga berkaitan dengan keluarganya dia. Ya, kita tahulah Absalom juga adalah anaknya. Saudara, waktu saya belajar ini, satu kalimat yang muncul dalam pikiran saya ini, tidak ada yang bisa melukai kita lebih dalam selain pengkhianatan dari orang-orang yang terdekat. Setuju, saudara? Setuju ya? Makin dekat hubungan kita dengan seseorang, makin besar potensi orang itu bisa menyakiti kita. Atau juga sebaliknya, saudara. Kita bisa juga menyakiti orang tersebut. Saya pikir karena kita mengasihi atau kita dikasihi. Tetapi ketika kasih itu berbalik dengan sesuatu yang salah, yang keliru, yang menyakitkan, rasa sakitnya akan lebih sakit, saudara. Coba bilang dulu di kanan kiri. Ya, tolong jangan sakiti aku ya. Saudara, bayangkan saudara mempercayai seseorang sepenuhnya, tetapi kemudian orang itu berbalik memilih melawan saudara. Dan itulah yang sebetulnya dialami oleh Daud, putranya sendiri, Absalom, berontak melawan dia. Saudara, saya rasa mungkin saudara sudah bahas lah di sini ya. Saya berpikir waktu kita bahas 2 Samuel ini kita bisa tahu bahwa bisa jadi kudeta yang dilakukan Absalom itu disebabkan oleh perlakuan Daud sendiri, saudara ya. Dia dipanggil balik
ke istana, tapi tidak pernah bertemu. Betul ya? Sampai kemudian Absalom itu membakar ladang milik dari Yoab, kalau saya tidak salah. Nah saudara bayangkan, bisa jadi saudara, apa yang dilakukan oleh Absalom, pengkhianatan yang dilakukan itu dipicu dulu dari perlakuan sang raja, perlakuan sang ayah kepada dirinya. Tetapi kemudian Absalom yang mungkin terluka itu kembali melukai ayahnya. Ini seperti sebuah lingkaran setan saudara, di dalam relasi yang terus saling menghancurkan satu dengan yang lain. Kalau diteruskan ini pasti akan saling merusak. Dan acap kali saudara kita bisa jadi terjebak dalam lingkaran yang seperti ini. Dan kisah dari Daud dan Absalom ini menunjukkan realitas hidup kita. Perpecahan dan luka seringkali muncul dalam relasi kita. Ketika terluka kita cenderung membangun tembok pertahanan dan merasa sulit untuk mempercayai atau bahkan memaafkan. Atau bahkan ketika kita terluka kita juga bisa melukai orang lain yang melukai kita. Dan ini bisa menjadi lingkaran setan yang tadi saya bilang, menghancurkan keduanya. Pertanyaan saya adalah buat saudara begini, apakah ada orang dalam hidup Anda yang mungkin telah melukai Anda? Apakah ada luka yang saudara nggak akui? Dan butuh pengakuan yang dalam bahwa saudara memang pernah terluka. Saudara, penyembuhan itu menurut saya ya, tidak akan bisa terjadi kalau kita tidak akui bahwa memang ada luka. Andai kata tangan saya terluka, lalu saya bilang enggak, sebaik-baik aja. Luka itu bisa menyebabkan sesuatu yang lebih serius. Kita harus akui dulu bahwa memang kita terluka. Bahwa baru kemudian penyembuhan bisa kita lakukan di bagian yang luka. Kalau kita enggak mengakuinya, maka luka itu tidak akan bisa sembuh. Saudara, Allah tidak menginginkan kita hidup dengan kepahitan yang terus berakar. Nah pertanyaannya waktu kita belajar dari Daud ini, saudara, pertanyaannya adalah gimana sih Daud menanggapi situasi ini? Dari sinilah kita melihat bagaimana seorang orang pilihan Tuhan, orang yang dekat hatinya dengan Tuhan ini meskipun dalam kondisi keluarga yang tidak sempurna, berusaha untuk mencari solusinya. Dan dia tunjukkan dengan kebesaran hatinya, kebesaran seorang pemimpin, kebesaran seorang raja yang hebat sebetulnya di dalam kemudian menjalin relasi, membawa bangsanya untuk kemudian bisa sehati. Saudara, pengampunan dan rekonsiliasi adalah langkah berani yang dapat mengubahkan relasi, saudara. Saya ulangi ya, pengampunan dan rekonsiliasi adalah langkah berani yang dapat mengubahkan relasi. Saudara, keberanian itu tidak hanya berbicara kepada orang yang berani mati, tetapi keberanian itu juga bicara kepada orang yang berani mengampuni, berani mengubahkan relasi yang pecah, yang terpisah itu kemudian bersatu. Tapi tadi membutuhkan keberanian untuk melangkah terlebih dahulu. Nah ini yang kadang sulit, bukan? Saudara bisa bayangkan Daud, seorang raja yang tadi saya bilang memiliki kekuatan, bahkan dia bisa punya kekuatan untuk membalas, tapi justru dia memilih untuk mengampuni dan memulihkan relasi dengan orang-orang yang pernah melawan dia, saudara. Ini tentu tindakan luar biasa yang menunjukkan ketulusan hati dan perbuatan baik. Saudara, tindakan Daud itu bisa dilihat ketika dia mengirimkan pesan rekonsiliasi dan kemudian mengangkat Amasa, bekas panglima Absalom, sebagai kemudian panglimanya sendiri menggantikan Yoab. Saudara, siapa Amasa? Mungkin terlalu kecil, tapi saya mau tunjukkan ini, saudara ya. Jadi ini Daud, Amasa itu di sini, saudara. Kalau saudara lihat dari garis keturunan ini kan semua artinya bersaudara, bukan ya? Ini Isai punya anak begitu ya. Meskipun kemungkinan Amasa itu lahir cuma half blood ya, bukan saudara kandung asli dengan papa mama yang sama. Tetapi saudara Amasa ini lahir dari adik Daud yang bernama Abigail. Bukan istrinya Daud ya, tapi ini adik perempuannya. Amasa ini keponakannya. Menarik sekali, saudara, sebetulnya Yoab juga adalah keponakan dari Daud. Ini ponakan sama ponakan, saudara ya. Nah saudara, Amasa bukan orang jauh. Amasa keponakan Daud sendiri. Amasa adalah anak
dari adik perempuan. Makanya tadi kita baca, bukankah kamulah yang sedaging denganku. Karena ponakannya. Nah saudara, waktu pemberontakan Absalom, Amasa memilih untuk memihak kepada Absalom dan jadi panglima perangnya, bukan kemudian berpihak kepada pamannya, si Daud. Saudara bayangkan kalau saudara punya ponakan, nusuk saudara dari belakang, apa yang saudara lakukan? Udah dikasih sekolah misalnya ya. Ini semua keluarganya Daud kan terangkat gara-gara Daud jadi raja kira-kira gitu kan ya. Kalau enggak siapa mereka? Udah dikasih kebaikan, dikasih kesempatan, malah nusuk dari belakang. Saudara, sebagai pemimpin bisa saja Daud menghukum Amasa. Tetapi bukan itu yang Daud lakukan. Daud itu membuka dirinya, membuka hatinya, membuka kerajaannya untuk Amasa. Daud tidak hanya memberikan pengampunan, tetapi kepercayaan kepada orang yang mengkhianati dianya. Somehow saya pikir mirip banget dengan Tuhan Yesus. Waktu dia memberikan kepercayaan kepada Yudas. Ya, jadi bendahara, benar nggak? Saya pikir memang orang yang dipenuhi oleh kasih Tuhan adalah orang yang memang bisa membuka hatinya, memberikan pengampunan, bahkan kemudian memberikan kepercayaan. Bahkan untuk orang-orang yang mungkin sulit dipercaya, saudara. Saudara, Daud tidak hanya memberikan kepercayaan, tetapi tadi saya bilang kepercayaan kepada orang yang sudah mengkhianati dirinya. Saudara, dari sini kita belajar sikap Daud menunjukkan kepada kita bahwa pengampunan bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang dapat memulihkan dan membangun kembali. Tadi yang pertama saya bilang, pengampunan itu adalah sebuah langkah berani. Dan yang kedua, saudara, pengampunan itu bukan kelemahan, saudara. Tapi justru kekuatan yang bisa memulihkan dan membangun kembali. Saudara, tindakan Daud menyatukan dua kubu yang terpisah. Pemimpin dalam level apapun, mau itu di dalam level keluarga, mau itu di dalam perusahaan, mau itu di gereja, level dimanapun saudara, pemimpin seharusnya adalah orang yang menyatukan, bukan memisahkan. Saudara, dalam hidup kita siapa yang mungkin Tuhan ingin kita ajak berdamai? Apakah ada seseorang yang perlu kita ampuni dan kita terima kembali? Saudara, seperti Daud, kita tidak hanya dipanggil untuk berdamai dan mengupayakan kesatuan di antara kita, tapi kita dipanggil untuk kemudian merangkul orang-orang tertentu yang mungkin sudah menyakiti hati kita, saudara. Membuka hati, membuka diri, memberikan pengampunan, merangkul kembali adalah tindakan mulia yang bisa dilakukan oleh seorang pemimpin. Paling tidak kita pemimpin di dalam keluarga kita sendiri, bukan? Nah saudara, Daud bagi saya menjadi sebuah gambaran yang kuat. Gambaran yang mengarahkan kita untuk melihat kepada Kristus, saudara. Kita dengan semua baggage masa lalu kita, dengan dosa kita, dengan kelemahan kita, dengan kesalahan kita. Tuhan itu membuka pintunya melalui Kristus bagi kita, saudara. Raja yang sejati, yang datang untuk mendamaikan kita. Saudara, Yesus mengulurkan tangan dan kasih pengampunan kepada kita di atas kayu salib. Melalui pengampunan Kristus, kita itu diberikan seharusnya kekuatan, kemampuan untuk mengampuni dan menerima. Hanya seringkali, saudara, kita memang butuh keberanian yang ekstra dari Tuhan. Saudara, Kristus itu memanggil kita untuk hidup dalam pengampunan, bukan di dalam kebencian, dalam kasih, bukan dendam. Saya berharap kalimat-kalimat ini menolong kita, kebenaran-kebenaran ini menolong kita kalau memang ada sesuatu yang keliru, yang salah. Saudara, dalam pelayanan saya menemukan beberapa orang yang punya masalah dengan rekan kerjanya. Satu kali saudara sebutlah namanya Andi ya. Andi ini datang kepada saya, dia cerita tentang bagaimana permasalahan yang ada di dalam rekan kerjanya. Saudara, gak gampang ketika konflik dalam rekan kerja. Apalagi kalau itu adalah sebuah bisnis yang dibangun bersama-sama. Dia sudah tunjukkan kebaikan, tapi rekan kerja ini kemudian mulai menunjukkan egonya, kepentingan dirinya lebih besar daripada kepentingan bersama. Apapun saudara ya, di dalam keluarga, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan ya.
Kalau sudah ada kepentingan diri yang lebih besar dari kepentingan bersama, pasti ada konflik terjadi, relasi yang tidak mengenakan. Saudara, waktu orang ini datang kepada saya, dia bilang, aduh kok saya udah bahkan ini sulit tidur gara-gara ini. Ya, kalau rapat bisa jadinya malah curiga-curigaan, bisa jadi marah-marahan. Udah gak enak sama sekali. Ya, cuan pun udah gak enak dia bilang. Saya bilang sebetulnya Tuhan kasih kita solusi, tapi memang gak gampang. Saya bilang, dia tanya sama saya, apa kok solusinya? Saya mau kasih tahu, tapi percuma saja. Nanti kamu gak mau lakukan. Jadi lebih baik saya gak usah kasih tahu. Dia makin penasaran saudara. Gak apa-apa kok. Saya mau coba lakukan. Yakin saya bilang. Iya yakin. Kalau gitu deal dulu. Kalau saya kasih tahu, kamu lakukan dan 2 minggu sekali report ke saya. Karena saya gak mau buang-buang waktu kasih tahu kamu, jelasin ke kamu dan kemudian kamu gak mau lakukan. Lalu dia tanya, apa kok? Yang pertama, mulai sekarang tiap malam doakan rekanmu. Doakan dia. Waduh berat ya. Kan saya udah bilang tadi, kan kamu udah janji ya, deal ya. Kalau saya kasih tahu, lakukan dan report 2 minggu sekali ke saya. Jadi doakan kok. Iya doakan. Saya bilang kamu doakan yang terbaik bagi dia. Doakan kesehatannya, doakan supaya dia punya hikmat, doakan damai sejahtera dalam hatinya. Doakan supaya keluarganya diberkati oleh Tuhan. Doakan supaya dia dapat suami yang baik, istri yang baik. Oke, kira begitu ya. Wah, 2 minggu lagi saya akan tanya kamu, saya bilang. Yang kedua, apapun kondisinya, situasinya, lakukan kebaikan untuk orang ini. Sekalipun kamu yang harus rugi. Wah, dia bilang berat ya kok, yang tadinya berat, yang ini kedua berat. Saya bilang coba lakukan, nanti kamu lihat. Karena saya bilang harga yang kamu harus bayar itu lebih besar daripada hatimu yang rusak. Pikiranmu yang selalu negatif. Coba sekarang kamu balik. Saya bilang begini, saya berdoa supaya Allah Roh Kudus yang kekuatannya melampaui segala kelemahan kita itu memberkati kamu untuk kamu lakukan. Saudara, selebihnya perjalanan saya menolong orang ini memang tidak mudah. Dan saya bilang begini, memang langkah berani itu memerlukan kemampuan dari Allah, bukan kemampuan manusia. Yang terakhir saudara, hal yang sama juga terjadi dalam keluarga saya. Saya cerita dikit ya tentang keluarga. Karena saya rasa Bapak Ibu mungkin bisa saja mengalami hal yang sama dengan saya. Saudara, saya anak pertama dan saya duluan menikah dari adik-adik saya. Kemudian mama saya pindah ke Jakarta dan karena adik saya masih tinggal di apartemen, tidak ada kamar, lalu mama harus tinggal dengan saya. Saya baru menikah lalu punya anak 1 saudara. Dan ini ceritanya jadi mertua dan mantu tinggal satu rumah. Apa jadinya saudara? Ada yang tinggal sama menantu atau dengan mertua? Saudara, satu hari saya lihat ini istri saya sama mama saya nggak ngomong-ngomongan, ya. Dan ini kayaknya udah hari ketiga, saudara, nggak ngomong-ngomongan. Waduh. Dan rumah saya nggak besar, saudara, ada cuma 2 kamar, jadi ya apartemen kayak besar dikit lah gitu ya. Dapurnya 1, meja makannya 1, ruang tamunya 1. Lalu kalau nggak ngomong-ngomong 3 hari apa jadinya, saudara? Saya pikir nggak bisa diterusin nih. Tuhan Yesus saja bangkit pada hari yang ketiga, bukan? Jadi saya bilang ini nggak bisa jadi, pokoknya harus selesai. Lalu kemudian saya bilang sama istri saya, nama istri saya Sel, kenapa lu sama mama? Nggak tahu tuh, tanya aja sama mama lu. Lalu kemudian saya masuk ke kamar, saya tanya, Ma, kenapa Ma? Itu istrimu sembunyiin setrikaan. Masya Allah, karena gara-gara setrikaan ini ya. Oke, saya tanya ke istri saya, lu kenapa sembunyiin setrika si mama? Setrika cuma 1, saudara, mana ada setrika 2 begitu kan? Kan mama gak bisa jadi setrika jadinya. Biarin, mama gak usah capek. Itu tuh, gara-gara si mama kan ngomongin kalau gue punya alat juicer, itu kalau gak guna dibuang aja. Waduh, ternyata masalah setrika
penyebabnya adalah juicer. Ya. Nah, ada apa dengan juicernya, saudara? Ini yang pembuat buah gitu ya, pembuat jus. Saudara, permasalahannya, juicer itu adalah juicer peninggalan almarhum mamanya. Ya. Itu biar nggak bisa dipakai, mama saya mau pakai, mau jus buah, nggak bisa, saudara. Ya, jadi mama saya kesel, mama saya bilang begini, buahnya nyangkut di dalam gitu, dan dia bilang begini, kalau nggak bisa dipakai, dibuang aja nih juicer. Lah, ini juicer punya nilai sejarah. Mau nggak bisa dipakai, nggak dipakai, ada di sana gitu ya. Mungkin istri saya masih ingat mamanya dulu bikin jus dengan alat itu begitu kan ya. Jadi intinya istri saya tersinggung, saudara. Lalu kemudian saya bilang sama mama, Ma, Sela itu tersinggung gara-gara mama ngomong begini. Alah, ngomong gitu aja gampang tersinggung. Aduh, dalam hati, lu juga sama kan, setrikaan gitu juga tersinggung gini. Memang wanita ini susah ya bapak-bapak ya. Di mana logikanya? Lalu kemudian saudara, saya bilang sama mama gini, Mah minta maaf lah, enggak mau. Ya udah, saya pergilah ke istri saya. Saya udahlah minta maaf lah, ini cuma salah paham. Ya, kamu minta maaf, pegang tangan mama, sudah selesai, mah minta maaf, selesai. Istri saya bilang begini, aku kalau hati belum plong, tangan gak bisa begini. Mati gak saudara? Ya, saya bilang kalau saya memang urusan hati lama, tangan dulu pegang, nanti dari sini nyetrum ke hati. Betul gak saudara? Wah, gak masuk di akal. Ya udah, saya pergi ke mama, saya bilang, Ma udahlah minta maaf lah. Mama kan jadi orang Kristen lebih lama daripada istri saya kan ya. Mama saya bilang begini, nggak ada, mana ada ceritanya. Mertua minta maaf sama menantu. Ya ampun, saya bilang begini, udah mah kalau nggak ada ceritanya kita buat sekarang. Kan hamba Tuhan gampang bikin cerita bukan? Aduh, saya bilang, Ma udah deh. Kalau mama nggak minta maaf, ini saya bingung siapa yang mau minta maaf. Saudara, saya kesel, saya bilang ya udah terserah lah, mau diam-diam 4 hari, 5 hari, terserah. Saya bilang saya sudah terlambat pergi ke gereja, ke kantor. Udah saya naik mobil, saudara, di mobil, saya doa sama Tuhan. Sambil panasin mobil, aduh Tuhan tolong keluarga hambamu. Kalau jemaat tahu, saudara ya, malu nih keluarga hamba Tuhan, keluarga pendeta, begini saudara, nggak ada pengampunan. Saya nggak lama berdoa, istri saya masuk, keluar, dia ketok pintu mobil dan dia udah mulai nangis dan dia bilang begini, kok ayo masuk ke dalam rumah, ajak mama doa dulu. Lalu kemudian, ya sudahlah saya bilang saya masuk ke dalam, saya panggil mama, ayo ke ruang tamu sebentar, kita doa yuk. Saudara, waktu saya doa, ya, mama saya mulai nangis, istri saya tadi sudah nangis gitu ya. Lalu begitu saya amin saudara, mereka berdua ini pelukan kayak Teletubbies. Saya bilang begini, nggak dari kemarin. Saudara, anak saya masih kecil waktu itu masih umur 1 tahun nih saudara, ikut nangis juga. Lihat poponya, omanya sama mamanya juga nangis. Saudara, saya bersyukur dengan hal itu. Saya bersyukur karena Tuhan bekerja. Saya bersyukur karena ada waktu dalam keadaan yang seperti itu Tuhan kasih satu sensitivitas untuk berdoa. Dan Roh Kudus itu bekerja melampaui apa yang bisa dilakukan oleh manusia. Ketika Roh Kudus diizinkan kita bekerja dalam hidup kita, saudara, pengampunan itu bisa mengalir. Pertanyaan saya, saudara mau nggak dipakai oleh Tuhan untuk memulihkan relasi yang mungkin hari ini rusak? Atau kalau hari ini saudara kondisinya baik-baik, mungkin Tuhan mau gunakan saudara untuk memulihkan relasi di tempat yang lain. Kiranya kita yang berdoa, kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita yang memberikan dipakai Tuhan untuk menyatukan banyak orang di sekeliling kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Biarlah firman itu menyatu di dalam perilaku, di dalam hati kami, di dalam perbuatan kami. Sehingga kami dapat menjadi saksi-Mu. Sehingga damai sejahtera yang daripada Tuhan itu ada di dalam hidup kami, ada dalam relasi kami, ada di dalam tempat kerja kami, ada di dalam keluarga kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa.